Berikutnya pemirsa, Badan Pusat Statistik Indonesia merilis data terbaru pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB. PDB RI pada triwulan 2 2025 mencapai 5.947 triliun atau tumbuh 5,12% secara tahunan. Badan Pusat Statistik Indonesia merilis data terbaru pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB, di mana pada triwulan kedua 2025, PDB RI tumbuh 5,12% secara tahunan. Ekonomi Indonesia di triwulan 2 2025 terhadap triwulan 2 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12%. Kemudian dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 11,31%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 10,67%. Pada triwulan 2 2025 ini juga, provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih menjadi motor utama perekonomian Indonesia secara spasial, dengan kontribusi sebesar 56,94% terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,24% secara tahunan. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 5.947 triliun rupiah atas dasar harga konstan sebesar 3.396,3 triliun rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, kita akan membahas terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12%. Kita telah terhubung secara virtual dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Pak Fitra Faisal. Pak Fitra, selamat sore. Selamat sore, Mas Said. Baik, Pak Fitra, saya mau langsung saja, seperti apa respon Istana nih terkait dengan rilis yang baru saja diumumkan oleh BPS pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 secara year on year 5,12%. Pak Fitra. Ya, tentunya sangat positif ya Mas Said ya, karena memang proyeksi awal kami untuk baseline-nya di kuartal kedua tahun ini adalah 4,9% ya. Sebagaimana juga dulu pernah diakses oleh Kementerian Keuangan, sebenarnya kuartal kedua itu potensinya cuma 4,55%. Tetapi dengan adanya program stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah 24,4 triliun yang menyasar terutama di aspek disposable income, ya, bagaimana bansos itu ditebalkan, ada sebaran 11,9 triliun rupiah untuk 18 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian ada 10,72 triliun rupiah untuk bantuan subsidi upah dan juga diskon transportasi, Mas Said. Dan itu dengan adanya 24,4 triliun itu harapannya mampu mengkerek pertumbuhan ekonomi dari baseline 4,55% harusnya menjadi 4,9%. Tetapi ternyata faktor ekspektasi awal kami itu jauh melebihi ekspektasi ya. Jadi realisasinya ada 5,12%, which is sangat positif. Karena kalau kita lihat ternyata ya economic multiplier efeknya jauh lebih tinggi daripada apa yang kami perhitungkan sebelumnya. Sebagai contoh ya, kalau kita bicara sektor, bagaimana sektor terutama sektor jasa, yaitu tinggi sekali naiknya, sektor jasa lainnya itu 11%, kemudian ada sektor jasa perusahaan itu sekitar 9%, dan juga bagaimana kalau kita lihat juga aktivitas di FMCGs ya, akomodasi dan juga makanan, minuman, itu juga tumbuh lumayan signifikan, 8,04%. Nah ini akibat salah satunya adalah diskon transportasi yang memang secara kaidah atau secara temuan empiris memiliki keterkaitan antara sektor yang cukup signifikan, terutama sektor yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Plus juga sektor transportasi yang tumbuh 8,5%, ini meskipun kalau kita lihat di kuartal kedua ya, tidak sebanyak
di kuartal pertama aktivitas seasonalnya, yang mana kalau di kuartal pertama kita melihat ada Lebaran, yang mana itu sangat signifikan, bagaimana arus mudik dan seterusnya. Tetapi mampu dipertahankan di kuartal kedua, ada liburan Idul Adha memang, tapi juga ada liburan sekolah, yang mana liburan sekolah ini juga mampu untuk tetap mempertahankan pertumbuhan di sektor transportasi di atas 5% dan bahkan 8,5%, ditambah juga dengan stimulus subsidi tadi. Jadi all in all kami melihat ini adalah suatu hal yang baik. Nah, untuk yang lain yang menjadi catatan adalah ternyata pertumbuhan sektoral, terutama yang berasal dari sektor industri pengolahan, itu cukup signifikan ya, 5,68%. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhannya di kuartal pertama, itu cuma 4,5%. Artinya ini tumbuh lumayan baik ya. Lumayan pesat ya kalau kita bicara industri pengolahan. Dan itu lebih banyak lagi dipicu oleh aktivitas yang terkait dengan downstreaming. Nah ini artinya kalau kita lihat secara timeline ini cukup baik ya untuk kemudian mendorong kinerja industri, terutama industri pengolahan. Dan karena memang industri pengolahan ini merupakan salah satu kontributor terbesar dari sisi sektoral ya 18 atau 19%, ini menjadi salah satu penggerak ya ekonomi juga bersama dengan sektor-sektor yang lain yang tadi saya sebutkan. Jadi ini all in all sangat signifikan. Meskipun catatannya untuk sektor pertanian itu tumbuhnya tidak setinggi dengan kuartal pertama, yang 10,5% di kuartal pertama sekarang tinggal tumbuh 1,6%. Tetapi itu wajar karena masa panen sudah berlalu ya, tapi kita masih melihat bahwa pelambatan ya dari sisi sektor pertanian itu bisa dikompensasi oleh sektor-sektor lainnya, terutama yang paling signifikan adalah sektor industri pengolahan. Nah, kalau kita melihat lagi dari sisi pengeluaran ya, Mas Said, konsumsi itu masih stabil ya, masih konsisten dan masih robust lah, 4,97%. Meskipun catatannya ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi, tetapi ini secara trajectory konsumsi itu sudah lumayan meningkat ya dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2025. Dan juga kalau kita lihat juga aktivitas yang juga sangat menjanjikan yaitu di PMTB. Nah, kalau konsumsi itu kontribusinya 54% terhadap keseluruhan variabel penyumbang pertumbuhan ekonomi, sementara sektor investasi PMTB ini tumbuh 6,99%, Mas Said. Dan ini merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua kali ini. 6,99% itu dari mana? Nah, salah satu aktivitas yang sangat kelihatan kentara yaitu dari sisi investasi di bidang permesinan. Itu tumbuh 25,3%. Nah, 2,5% ini cukup signifikan ya, karena memang meskipun kontribusi dari sektor permesinan itu sekitar 14%, tidak lebih besar dari sektor bangunan yang 74%, tetapi tumbuh 25% ini sangat signifikan ya, apalagi itu juga banyak dikontribusikan oleh belanja modal mesin ya 28,11%. Dan tidak kalah pentingnya adalah kalau kita lihat belanja bangunan, Mas Said, meskipun tidak tumbuh sampai 5%, ya baru sekitar 4,9%, tapi itu juga lebih banyak dipicu oleh aktivitas investasi prioritas pembangunan pemerintah. Sebagaimana yang kita tahu juga aktivitas MBG itu juga mendirikan logistik yang juga cukup banyak, ada 2.500 fasilitas yang kita bangun. Terus kemudian ada juga sekolah rakyat, 65 sekolah rakyat yang dibangun di kuartal kedua, dan juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita terkait dengan perumahan, itu fasilitas likuiditas perumahan FLPP itu sudah ada 147.000 yang di cover. All in all ini sangat oke ya, dan itu sebagai komponen dari PMTB atau Gross Fixed Capital Formation yang menurut kami ini merupakan salah satu faktor pendorong ekonomi yang paling signifikan ya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain gitu, Mas Said. Baik, Pak Fitra, kalau dari sisi kebijakan, faktor apa yang menurut Anda mempengaruhi? Karena pertumbuhan ini di luar dari ekspektasi pemerintah begitu ya. Anda tadi mengatakan apa yang kira-kira mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di angka 5,12% ini, Pak Fitra? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Mas Said, dua komponen utama. Kalau dari sisi pengeluaran itu 6,99% itu di PMTB, pembentukan modal tetap bruto, yang mana itu banyak dipicu oleh aktivitas belanja pemerintah, belanja modal ya, belanja modal pemerintah juga meningkat 30% lebih, dan di mana juga untuk aktivitas swasta itu naik, terutama di sektor permesinan itu naik 25%. Nah, ini sangat signifikan yang mampu memacu pembentukan modal tetap bruto itu 6,99%.
Nah, memang salah satu PR-nya adalah bagaimana juga meningkatkan konsumsi yang juga harusnya juga sudah di atas 5%. Tapi 4,97% ini suatu hal yang bisa dimaklumi lah. Karena kita melihat ya trajektori ya, dari kuartal 1, kuartal 2 ini sudah lebih oke. Dan harapannya dengan aktivitas belanja pemerintah yang juga lebih signifikan di semester 2 ini mampu untuk mengerek konsumsi lebih signifikan lagi. Dan juga tidak kalah pentingnya Mas Said ya, aktivitas belanja pemerintah ini di kuartal kedua sudah lebih signifikan nih. Jadi kalau kita lihat sudah ada peningkatan kuartal to kuartal 21% aktivitas belanja pemerintah dibandingkan dengan triwulan 1 di tahun ini. Sehingga kalau kita melihat ya bagaimana trajektori ke depan adalah quality spending. Ya pemerintah tidak perlu harus kemudian mengeluarkan uang yang sangat banyak, ya, tetapi yang penting itu adalah fokus kepada sektor-sektor yang memberikan angka pengganda ekonomi yang signifikan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Mas Said ya. Jadi sebenarnya pemerintah punya worst case scenario 4,55% di kuartal kedua tanpa ada stimulus ya, karena ada tekanan geopolitik, sebagaimana yang kita tahu ya, bagaimana konflik Iran-Israel yang merebak, bagaimana kondisi tarif Trump yang juga memiliki tekanan ya sangat signifikan terhadap potensi global demand dan global outlook, sehingga pada akhirnya itu memangkas ya potensi industrial. Nah, tetapi dengan adanya stimulus, yang itu mampu untuk kemudian fokus kepada disposable income. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, 24,4 triliun untuk bantuan subsidi upah, kemudian ada bansos dan subsidi sektor transportasi, terutama tarif tol, ya, memanfaatkan musim libur sekolah. Ini juga sangat signifikan ternyata, dan ternyata lebih dari ekspektasi kami yang 4,9%, ya, which is good, karena ternyata efek pengganda ekonominya jauh lebih tinggi, ya. Sehingga kami melihat bahwa sampai tahun ini target awal pemerintah 5,2%, ya, kan sebelumnya juga direvisi oleh Kementerian Keuangan karena ada tekanan-tekanan lebih lanjut dari sektor geoekonomi dan geopolitik, sehingga sebelumnya kita punya target 5,2%, tetapi kemudian ada revisi 4,7 sampai 5%, rentangnya di situ. Dengan keberhasilan kita di kuartal kedua, harusnya di semester 2 dengan adanya aktivitas spending pemerintah yang juga lebih tepat sasaran, itu mampu untuk setidak-tidaknya mengejar target pertumbuhan ekonomi kita di 5,1 dan paling bagus kembali lagi ke 5,2%. Gitu Mas Said. Selanjutnya Pak Fitra, bagaimana kemudian menjaga momentum pertumbuhan ini agar bisa dijaga hingga akhir tahun 2025? Apakah pemerintah cukup optimistis? Kami cukup optimis karena ya kita sudah tadi merancang beberapa skenario yang terkait dengan pertama bagaimana intervensi dari APBN terhadap untuk mitigasi di semester 2 kalau misalnya terjadi tekanan-tekanan lebih lanjut. Makanya kita punya Impres 1 2025 tentang efisiensi penggunaan anggaran ya. Yang mana memang di kuartal 1 itu ada blok anggaran yang diblokir ya sementara waktu karena memang ada yang kami nilai anggaran itu tidak sesuai dengan prioritas pembangunan ya. Tapi ketika itu dialokasikan di tempat yang tepat guna, tepat sasaran seperti misalnya apa yang kami keluarkan di kuartal kedua 24,4 triliun. Meskipun tidak banyak 24,4 triliun, tetapi itu mampu untuk menggerek pertumbuhan ekonomi kita ya, mampu setidaknya memfasilitasi. Jadi dia sebagai efek fasilitator dan stimulus, bukan merupakan komponen utama, tapi dia mampu untuk menggerakkan sektor yang lainnya juga. Jadi dibandingkan dengan misalnya kami cek di awal tahun Presiden dan Kementerian Keuangan Bu SMI waktu itu Sri Mulyani mengumumkan sampai satuan 9 ada belanja anggaran untuk ATK 44 triliun. Nah itu yang diblok ya, tidak prioritas, tidak berdampak ekonomi yang signifikan sehingga dialihkan ke tempat-tempat yang lain. Ya, 24,4 triliun kan tidak sampai 40 triliun, Mas Said. Itu dialokasikan di konteks yang tepat sasaran, tepat guna, fokus ke disposable income, justru mampu mengerek pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi tinggal dipantik saja ekonomi, tidak perlu harus banyak uang keluar untuk semua sektor, tetap karena memang kita memiliki keterbatasan fiskal. Tapi di sisi yang lain ketika kita mampu, pemerintah juga dalam hal ini sudah mengidentifikasi sektor-sektor prioritas memiliki faktor pengganda ekonomi yang signifikan, sehingga harapannya di semester 2 itu mampu bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi ya di atas 5%, gitu, Mas Said. Baik. Pemerintah cukup optimistis begitu ya, itu yang diharapkan masyarakat Indonesia. Tentu saja Pak Fitra Faisal akan pertumbuhan ekonomi bisa terjaga hingga akhir tahun 2025. Terima kasih Pak Fitra Faisal sudah memberikan pandangan-pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore Pak Fitra, salam sehat.